Ayo rebut dulu katanya. Selamat malam Ibu Marcel. Selamat malam untuk Dr. Iman. Dr. Iman. Wah, malam Cimel. Ya, cuaca di Cika bagus. Walaupun siang bolong tadi panas-panas hujan. Hujannya panas. Lagi jemur tiba-tiba tarik. Bapak Ibu, apakah jam saya dengan jam Bapak Ibu sama? Sekarang sudah jam 7? Sama ya? Baik. Sama lah. Waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan segera mulai. Kita wah, demikianlah persembahan yang dari siapa nih, duet Ibu Korin. Ya Bapak Ibu, kita akan memulai PRT kita pada kesempatan malam hari ini. Kita bersyukur hari ini, sore ini cuacanya bagus ya. Walaupun tadi siang panas-panas tapi turun air begitu ya. Kita anggap aja ada pemadam kebakaran yang mungkin lagi menyiram orang syuting begitu ya. Bersyukur cuaca kita bagus hari ini, koneksi internet bagus. Ya kita berdoa supaya kondisi internet kita bisa bertahan dari awal hingga akhir begitu ya. Komputer juga hari ini komputer saya cukup bersahabat ya setelah biasanya ini. Selamat malam Ibu Nani Saarni. Selamat sore. Bu Nani, Pak. Oh, Bu Nani. Bu Nani ada. Ya, Bu Nani itu. Ya, Halo Bu. Malam Bu Nani. Ya, kita akan mulai Bapak Ibu untuk PRT kita pada kesempatan malam hari ini. Kita akan angkat sebuah pujian yang diambil dari PJ 14 yang berjudul Ku Nyanyikan Kasih Setia Tuhan. Kita akan nyanyikan sebanyak 2 kali ya. Jadi diikuti saja Bapak Ibu ini ya. Musiknya, lagunya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua hafal lagu ini ya. Ini lagu dari zaman kita sekolah minggu. Sudah ada ya. Ya, PKJ 14. Iya, Mustadia. Kasih setia Tuhan. Paulina. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan padamu kasih setiamu perintahmu. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya.
selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu menyanyikan kasih setia selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia selamanya, ku menyanyikan selamanya. Kita akan melanjutkan Bapak Ibu ibadah kita. Namun sebelum itu kita akan bersama berdoa. Saya mungkin minta tolong Ibu Korin untuk pimpin kita di dalam doa. Silakan Bu. Enggak, yang lain satu Pak dulu Pak. Aku lagi. Oh, yang lain dulu. Oke. Kalau gitu saya minta Pak Parman deh. Pak Parman. Boleh Pak bantu kita di dalam doa buka. Mana ini? Ayo Pak, doa buka. Rumah saya Pak. Iya. Iya betul Pak, betul Bapak. Betul. Ya. Ya. Terima kasih Bapak. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, yang selalu setia mengikuti acara ini. Marilah kita berdoa, mohon pertolongan di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, mari kita berdoa mulai. Bapa Surgawi yang penuh kasih, Allah kami yang Maha Kuasa dan Maha Kudus, terpujilah namamu ya Allah, Bapa kami yang di surga. Terima kasih ya Bapa, Bapa telah memelihara kehidupan kami dari pagi sampai malam ini dengan selamat. Terpujilah namamu ya Allah Tuhan kami Kristus Yesus pada malam hari ini. Kiranya roh kekuatan yang Maha Kuasa Tuhan menjangkau kepada Bapak Samuel yang akan membawakan firman itu. Berilah walaupun kami sudah lansia ya Bapak, berilah kami kesehatan, jauhkan dari segala mara bahaya dan penyakit yang akan mengganggu kehidupan kami Bapak sehari. Juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang lansia yang belum bisa bergabung di dalam pertemuan ini. Tuhan berkati dan Tuhan pimpin, Tuhan lindungi. Bapak Surgawi, kami serahkan acara ini dari awal sampai akhir. Ampunkan raya Bapa di dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, acara ini kami serahkan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Parman. Baik, Bapak Ibu, kita akan bersama membaca kitab kita yang diambil dari Filipi 4. Filipi 4 ayatnya yang keempat hingga ayat ke-9 ya. Sekali lagi diambil dari surat Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan 9 ya. 9. Dalam pembacaannya kita akan dibantu ya, ada yang membantu kita untuk membacakannya. Filipi 4 ayat 4 sampai dengan 9, demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat.
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya, demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan, melakukan, serta memelihara firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, kalau kita bicara tentang sukacita, kayaknya itu adalah sebuah hal yang sering sekali dikatakan, ya, apalagi kalau untuk umat Kristen, gitu ya, harus bersukacita. Kenapa kita harus bersukacita? Karena Tuhan telah menebus dosa kita, ya. Tuhan telah memberikan karya keselamatan untuk setiap kita. Hati yang gembira adalah obat, Pak. Gimana, Ci? Hati yang gembira adalah obat. Ya, betul juga. Apalagi di Mazmur dikatakan, Bapak Ibu, hati yang gembira adalah obat. Ya, bicara hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, gitu. Tetapi semangat yang patah keringkan tulang, gitu. Nah, tetapi Bapak Ibu, pertanyaannya adalah di dalam siapa kita bersukacita? Menjawab pertanyaan ini, Bapak Ibu, Paulus di dalam situasi duka citanya ia menuliskan surat Filipi 4 ini. Di mana surat Filipi 4 ini adalah bagian terakhir dari rangkaian nasihat pastoral Paulus kepada jemaat di Filipi. Karena pada saat tulisan ini diturunkan, Paulus sedang berada di dalam penjara ketika menulisnya. Nah, tentu Bapak Ibu, kalau kehidupan di dalam penjara itu tidak semudah kehidupan di luar penjara. Kita sering nonton gitu ya di TV-TV orang kalau di dalam sel, yang jelas gak usahlah lihat orang di dalam di TV-TV gitu ya yang di dalam sel. Kita lihat burung aja kalau di dalam kerangkeng gitu ya, kalau burung yang aktif gitu ya, kadang dia mau terbang aja susah karena kerangkengnya kekecilan. Atau binatang apapun itu kalau kita tempatkan di kandang, kandangnya kekecilan daripada ukuran badannya, tentu itu menjadi sesuatu hal yang bukan hal menyenangkan buat dia. Nah, ini juga yang terjadi dalam kehidupan Paulus, di mana dia karena apa yang dilakukannya, dia dipenjarakan. Dia mengalami sebuah situasi yang membuatnya, kalau dalam perhitungan kita, membuatnya berduka cita. Sama seperti kita kalau misalnya ya Bapak Ibu, waktu kita awal pandemi, gak boleh keluar rumah, ya, apalagi usia 60 tahun ke atas, gak boleh keluar rumah, gak boleh kemana-mana, ya. Ibarat kata orang yang di kerangkeng, di sel, dikunci, di lockdown, istilahnya mah, gitu ya. Tentu itu sesuatu yang nggak mengenakan buat kita. Nah, Paulus juga sama kurang lebih Bapak Ibu. Dia dikunci, dia pergerakannya diawasi, tetapi di dalam situasi yang tidak mengenakan itu dia masih bisa melakukan tugasnya sebagai seorang rasul, yaitu memberikan nasihat-nasihat dan pengajaran-pengajaran tentang Yesus Kristus kepada jemaat yang dia gembalakan. Salah satunya kalau kita lihat di Filipi 4 ayat 2.
Dibuka dengan nasihat kepada Euodia dengan Sintike, dua orang pengerja yang bekerja di tengah jemaat. Bahkan juga diminta kepada Sunsugos, teman yang setia menolong mereka, berjuang bersama dengan Clemens dan kawan-kawan yang sekerja yang lain. Di dalam situasi yang berduka cita itu, Paulus masih sanggup memberikan pengarahan dan juga memberikan motivasi kepada jemaat-jemaatnya seperti yang dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 4 sampai dengan 9 ini. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi, bersukacitalah. Loh, kok bisa dikatakan bersukacita di dalam situasi yang tidak mengenakan? Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, perlu kita perhatikan sedikit tentang kata bersukacita ini. Kata bersukacita ini, kalau diartikan yang lain adalah bergembira. Kenapa kita bergembira? Karena kita telah dipersatukan di dalam Tuhan. Kita sudah bersatu di dalam Tuhan. Oleh karena itu, kita harus bergembira. Hendaklah kebaikan hati kita diketahui oleh semua orang. Salah satu dampak dari kegembiraan yang kita rasakan ketika kita berada di dalam Tuhan, maka kebaikan kita diketahui oleh semua. Atau di dalam terjemahan lain dikatakan, hendaklah semua orang dapat melihat sikapmu yang baik hati, sebab tidak lama lagi Tuhan akan datang. Dari dua bagian ini kita bisa melihat kenapa Paulus mengatakan soal bersukacita sebagai yang pertama. Karena kita telah hidup di dalam Tuhan. Yang menjadi tanda bahwa kita hidup di dalam Tuhan, menjadi bagian dari persekutuan umat Tuhan adalah baptisan kita. Baptisan menjadi tanda bahwa kita merupakan warga kerajaan. Kita telah ditandai dan kita telah menjadi bagian dari persekutuan umat Tuhan. Hal itulah yang mendasari kebahagiaan serta sukacita kita, sekalipun kita berada di bawah tekanan. Sukacita ini juga yang kemudian bermuara di dalam sikap kita. Sikap kita untuk baik kepada semua orang. Bersikap baik, tidak memandang kiri, tidak memandang kanan. Buat Paulus ini sesuatu yang susah, dan buat umat Kristen pada saat itu bersikap baik kepada semua orang itu bukan sesuatu yang gampang, Bapak Ibu. Karena apa? Karena pada masa itu, sebagaimana saya sering ngomong, soal konteks kehidupan kekristenan pada masa tulisan perjanjian baru ini dibuat, mereka masih di dalam tekanan. Mereka masih dianggap aliran sesat, seseorang yang berkhianat kepada kaisar. Bahkan Paulus harus ditahan. Bukan karena kesalahan, tetapi karena pekabaran Injil, memberitakan sesuatu yang benar. Oleh karena itu, melakukan sesuatu kebaikan bagi orang lain, itu menjadi hal yang susah. Kalau bisa, kita membalaskan dendam kita. Sebagai orang yang tertindas, keinginannya adalah untuk membalas dendam. Kalau kita lihat Bapak Ibu demo-demo yang dilakukan. Kemarin tuh hari apa itu? Ada demo saya lihat. Ramai sekali. Terus saya nonton di TV juga ada demo. Demo Bapak Ibu, apakah dilakukan oleh orang-orang yang tidak tertindas atau orang-orang yang sudah enak? Enggak. Aksi demonstrasi dilakukan oleh mereka yang tertindas. Termasuk untuk urusan demo masak Bapak Ibu. Demo masak itu dilandasi oleh keprihatinan terhadap orang-orang yang nggak bisa masak dengan baik dan benar. Orang-orang yang nggak tahu cara masak soto, cara masak nasi goreng, bahkan cara masak air yang benar. Ya walaupun Bapak Ibu masak air adalah sesuatu yang mudah gitu, tapi kadang ada aja orang yang nggak matang masak air. Saya nggak menutup mata. Teman saya ada yang seperti itu. Ada orang yang masak air, nggak apa-apa deh keluar. masak air, tetapi nggak mateng.
kok nggak mateng gitu ya. Ternyata ada hal yang dia lupakan. Kompor memang sudah dicetek, benar, tetapi gasnya belum dikonek karena dia nggak tahu cara mengkoneksikan regulator gas ke gasnya. Demo masak seperti itu. Demonstrasi yang dilakukan juga harusnya idealnya dilandasi oleh keprihatinan. Dan umumnya dilakukan oleh mereka yang merasa tertindas akan hal tersebut. Tidak pernah demo dilakukan oleh mereka yang sudah posisinya enak. Kalau bisa kita membalaskan dendam kita, rasa kita tertindas kita kepada orang yang dalam tanda kutip atau kita anggap menindas kita. Nah, tetapi di sini Paulus menawarkan cara yang berbeda. Justru Paulus mengingatkan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Atau dikatakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, hendaklah semua orang dapat melihat sikapmu yang baik hati. Kok begitu sih? Kita nggak membalaskan kekerasan. Karena Bapak Ibu, urusan tentang pembalasan itu bukan bagian kita. Itu adalah urusan Tuhan. Tugas kita cuma satu, berbuat baik kepada setiap orang. Bahkan di Matius 28, Yesus nggak ngomong kepada kita untuk balaskanlah dendamku, balaskanlah dendam Tuhan kepada mereka yang telah menyalibkan. Enggak. Apakah Yesus pernah ngomong untuk membalaskan dendam, membalaskan apa yang dilakukannya kepada orang-orang yang telah menyangkal dia yang pertama, yang kedua melempari dia, yang membagikan jubahnya, yang bahkan mendakwanya? Enggak, Yesus nggak pernah ngomong. Tetapi Yesus di dalam Matius 28, Yesus cuma ngomong, jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka. Bukan untuk membalaskan dendam. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada. Itu kan yang Yesus ngomong. Bukan balaskanlah dendamku kepada mereka, enggak. Sebab apa? Sebab Allah adalah kasih dan sumber kasih. Hal inilah yang Paulus juga tekankan untuk kepada jemaat bisa mengeluarkan karakter Kristus yang nyata di dalam kehidupan. Orang Kristen, pengikut Kristus, menjadi berbeda dengan dunia ketika mereka mampu melakukan kebaikan kepada semua orang dengan tulus hati, tanpa paksaan, tanpa pamrih. Itu karena dasarnya adalah sukacita atas karya penebusan Allah yang telah menebus setiap. Hal inilah yang juga mendasari kita, supaya kita tidak khawatir tentang apapun juga. Tidak khawatir karena apa? Karena kita menebar kebaikan. Kalau kita menebar kejahatan, maka yang kita tuai pun adalah benih yang kita tebar tadi. Tetapi kalau kita menyebarkan kebaikan, tentu hasilnya akan berbeda. Dan makanya di sini Paulus menutup di ayat 9, di ayat 8. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, yang manis, sedap didengar, disebut kebajikan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Paulus memberi contoh yang nyata. Memberi contoh yang nyata untuk melakukan firman Tuhan, yaitu untuk melakukan sikap yang baik hati kepada semua orang tanpa terkecuali, mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama, mengasihi mereka yang menjadi musuh kita, mendoakan mereka yang menganiaya kita. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita bisa melakukan itu, maka hidup kita tidak hanya sekedar mencerminkan
bahwa kita adalah pengikut Kristus, tetapi kita pun adalah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Karena apa yang menjadi sukacita kita, itu semua berasal dari Tuhan. Dan juga apa yang kita keluarkan menjadi karakter dan kelakuan kita, itu semuanya merupakan teladan yang Tuhan berikan lewat pengajaran Yesus Kristus. Dan kita bisa melakukannya lewat ajaran yang dibimbing oleh Roh Kudus. Dan ketika kita bisa melakukan itu, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Pemeliharaan itu bisanya. Itulah yang menjadi tindakan nyata kita sebagai pengikut Kristus. Itulah yang menjadi contoh nyata kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Nah, bagaimana kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, caranya simpel, yaitu mengisi hidup kita, pikiran kita, dengan kasih dan kebaikan Kristus. Dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Gimana cara mendekatkan dirinya? Dan kita rajin membaca Alkitab. Tidak hanya rajin membaca Alkitab, tetapi juga merenungkannya. Tidak hanya sekedar merenungkan, tetapi juga melakukannya. Tidak hanya sekedar melakukan, tetapi juga memelihara. Memelihara berarti kita diajak untuk benar-benar mempercakapkan apa yang kita temukan dengan apa yang kita lakukan. Itulah yang dikatakan sebagai check and recheck. Double checklist istilahnya. Cek dan recheck. Kita tidak hanya meninjau apakah kelakuan kita sesuai dengan firman Tuhan, tetapi juga kita meninjau apakah yang kita lakukan itu benar-benar membawa kasih Tuhan supaya bisa dirasakan oleh orang. Apakah yang jadi pikiran kita, tindakan kita, perilaku kita membawa orang lain untuk semakin mengenal Tuhan atau justru menjauhi Tuhan? Bukan perkara yang mudah, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita mau melakukannya, niscaya hidup kita akan jauh lebih baik. Sebab kasih Kristus itu menjadi gaya hidup kita, dan itulah yang mengisi hidup kita. Kalau hidup kita dipenuhi dengan kasih Kristus, maka hidup kita pun tidak penuh dengan kekhawatiran. Kita tidak perlu khawatir akan hari esok. Kita tidak perlu memikirkan sampai terlalu jauh. Karena Kristus hidup dan mencukupi setiap kita. Dan hidup kita mewartakan kasih Kristus yang mempersekutukan kita dan bukan memisahkan setiap umatnya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk boleh hidup di dalam Kristus dan melakukan serta menyatakan kasih-Nya kepada dunia yang sudah membutuhkan kasih Kristus. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh kita selesai, kita akan masuk kepada pokok-pokok doa syafaat. Bapak Ibu, selain pokok-pokok kita hari ini akan mendoakan kepada khususnya untuk pelaksanaan Natal dan Tahun Baru. Ya, Bapak Ibu, Natal dan Tahun Baru. Kita berdoa juga agar penanganan COVID boleh berjalan dengan baik, walaupun kita bersyukur PPKM level 3 dilonggarkan, tetapi kita harus tetap waspada. Berjaga-jagalah. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Kita harus tetap berjaga-jaga, tetap melakukan protokol kesehatan, tetap memakai masker kemanapun kita pergi, menjaga jarak, tidak membuat kerumunan,
dan juga senantiasa menjaga kebersihan diri kita, Pak Ibu. Mudiknya kalau bisa ditunda dulu, mengingat situasi yang terjadi. Kita berharap agar tidak terjadi lonjakan lagi, walaupun ada pelonggaran, tetapi marilah kita sadar diri, Bapak Ibu, dengan situasi yang ada di sekitar kita. Lalu juga kita berdoa untuk gereja GKI Cicurug di dalam setiap program, pelayanan, dan juga untuk segala sesuatunya. Kita berdoa untuk kebutuhan dana untuk mencicil, bukan angsuran sih, mencicil pinjaman, penabur, Bapak Ibu, kita masih butuh banyak sekali. Juga untuk program-program penggalangan dana yang dilakukan oleh Komisi Anak maupun Komisi Remaja untuk membantu ini, dan yang juga dilakukan oleh Majelis Jemaat dengan berjualan beberapa yang bisa Bapak Ibu order, ya, ada di grup keluarga, nanti saya share lagi. Juga kita berdoa untuk anggota-anggota jemaat yang sedang sakit atau di dalam pemulihan. Ada yang mau ditambahkan, Bapak Ibu, dari pokok-pokok doa tadi? Mungkin yang sakit, Bapak Ibu, ada? Tidak ada tambahan? Baik, kalau sudah tidak ada tambahan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan bersyukur pada malam hari ini kami diingatkan untuk menunjukkan karakter Kristus di dalam hidup kami, menunjukkan Allah yang bertahta dalam hidup kami dengan melakukan kebaikan hati kepada setiap orang secara tulus dan tanpa paksaan serta tanpa pamrih. Ajar kami ya Bapa untuk boleh melakukan tugas ini supaya kami boleh hidup semakin serupa dengan Engkau saja. Kami berdoa pada saat ini ya Bapa untuk situasi menjelang Natal dan Tahun Baru. Kami bersyukur ya Bapa, PPKM level 3 boleh dilonggarkan. Tetapi biarlah Engkau menimbulkan kewaspadaan di dalam diri kami untuk tetap melakukan protokol kesehatan di dalam hidup kami, agar kami bisa berkontribusi membantu pemerintah untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus COVID-19. Kami berdoa agar segala tindakan penanganan boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk setiap tenaga medis, para perawat, dokter, instansi medis, rumah sakit, semua ya Bapak, kiranya Engkau berikan mereka semua sukacita agar tetap boleh bekerja dengan baik. Untuk aparat pemerintah kami juga ya Bapak, kiranya Engkau berikan hikmat supaya mereka boleh memutuskan peraturan-peraturan langkah-langkah terbaik yang membawa kami untuk keluar dari situasi pandemi ini. Berdoa juga untuk setiap kami agar kami boleh patuh di dalam melakukan segenap aturan-aturan itu, dan juga kiranya kami boleh menunjukkan karakter kami sebagai Kristus, karakter Kristus yang benar-benar menjadi raja dalam hidup kami dengan menghadirkan damai sejahtera dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk gereja-gerejamu ya Bapak, secara khusus GKI Cicurug di dalam persiapan untuk Natal dan Tahun Baru. Engkau berkati setiap acara yang telah dipersiapkan. Engkau berkati dan juga kiranya Engkau boleh cukupkan segenap anggaran yang telah disusun dan kami butuhkan. Kami berdoa juga untuk panitia, kiranya mereka boleh bekerja dengan baik, dan kiranya segenap acara Natal yang telah dipersiapkan boleh dilaksanakan dan membawa sukacita bagi setiap kami. Kami berdoa untuk para aktivis kami ya Bapak, dan juga segenap karyawan kami. Biarlah Engkau boleh pelihara setiap mereka satu persatu. Walaupun kami tidak bisa menyebutkan mereka, tetapi kami percaya Engkau lebih mengenal setiap mereka ya Bapak. Kiranya Engkau juga yang boleh memberikan sukacita di dalam hati mereka untuk tetap semangat melayani di dalam segala jabatan, di dalam segala posisi, di dalam segala situasi. Dan pelihara kehidupan mereka bersama dengan keluarga ya Bapak. Biarlah keluarga mereka boleh dipenuhi oleh kasih setia yang berasal daripada-Mu saja. Kami juga berdoa untuk kebutuhan dana akan
untuk pelunasi pinjaman ke pihak penabur yang digunakan untuk menyelesaikan proses renovasi gedung pelayanan kami. Biarlah ya Bapak, Engkau yang boleh mengetuk hati setiap para donatur untuk boleh berkontribusi di dalam ini. Dan juga Engkau yang memampukan kami juga untuk berkontribusi ya Bapak, melalui segenap usaha-usaha yang dilakukan oleh Majelis Jemaat, maupun juga segenap gerakan-gerakan yang dilakukan untuk menggalang dana, baik dari Komisi Anak dan Komisi Remaja dalam bentuk celengan, jualan yang dilakukan oleh Majelis Jemaat. Kiranya ya Bapak, Kau yang menggerakkan hati kami untuk boleh berkontribusi dalam itu semua. Dan biarlah ya Bapak, Engkau juga yang memberikan semangat kepada kami untuk boleh terus menopang gereja-Mu untuk semakin menjadi gereja yang bertumbuh di dalam Engkau saja, menjadi gereja yang sehat, kuat, serta inovatif di dalam masa-masa menjelang. Kami berdoa juga untuk rekan-rekan kami yang dalam kondisi sakit maupun di dalam masa pemulihan. Kami mengingat Bu Tri Winarni, adik dari Bu Lasmia Bapak, Saudara Adesia Haan, juga sanak saudara kami yang lain yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Engkau yang senantiasa memulihkan kesehatan mereka, Engkau yang senantiasa hadir di dalam pergumulan hidup mereka, Engkau juga yang mencukupkan segala kebutuhan mereka, dan mereka yang mendampingi, Kau berikan sukacita yang berlimpah ya Bapak. Biarlah hidup mereka boleh mencerminkan dan menjadi contoh bagaimana karya Tuhan dinyatakan atas kehidupan mereka. Untuk setiap kami juga, kami menyerahkan diri kami ya Bapa dengan segala pergumulan kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu saja. Jadikanlah hidup kami sebagai bejana yang Kau bentuk di dalam keseharian. Bejana yang siap menerima kasih-Mu dan mengalirkannya kepada dunia di sekitar kami yang membutuhkan uluran kasih. Inilah doa kami ya Bapa yang jauh dari sempurna, yang kami satukan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah ini dengan mengangkat sebuah pujian yang diambil dari PKJ nomor 200, berjudul Ku Diubahnya. PKJ nomor 200, Ku Diubahnya. Hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran telah lenyap dan yang baru tiba. Ku diubahnya saat ku bersama dan menjadi miliknya. Ku diubahnya saat ku bersama
Baik, Bapak Ibu, dengan demikian PRT kita selesai. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan di sini terlebih dahulu. Yang pertama, Bapak Ibu, untuk ibadah minggu, kita punya pendaftaran sudah dibuka ya, Bapak Ibu. Untuk yang lansia, silakan mendaftarkan diri ke grup lansianya ya, atau bisa mengontak saya personal gitu ya, langsung dikontak saja. Bila mana ada kesulitan untuk copy pastenya, supaya bisa nanti saya masukin di listnya begitu Bapak Ibu. Ya, tiap Selasa sudah dibuka pendaftarannya, silahkan diisi Bapak Ibu. Kita rataannya baru 30 nih gitu ya. Kuotanya 50 untuk lansia, yang non lansia itu bisa 100. Ya, kita belum penuh Bapak Ibu, yuk diisi ya, bagi lansia dan juga yang non lansia. Yang non lansia silahkan menggunakan link yang sudah tertera, gitu ya, ada di Facebook GKI maupun di Instagramnya GKI Cicurug. Dan juga Bapak Ibu diingatkan sekali lagi, jualannya sudah dibuka. Saya kemarin udah share, mungkin nanti saya share lagi jualannya apa aja untuk minggu ini. Sudah dibuka Bapak Ibu, untuk piyama masih banyak gitu ya, untuk stok piyama masih cukup melimpah, bisa diorder Bapak Ibu, 150 untuk yang all size, 165.000 untuk yang big size gitu ya. Untuk ordernya Bapak Ibu bisa langsung kontak ke Penatua Epa maupun Penatua Krisdiana atau ke Ibu Imelda gitu ya. Bisa dikontak ketiga itu. Piyamanya dijamin bintang 5 Bapak Ibu. Karena feedback yang masuk itu piyamanya bagus sekali, berbahan dasar dari katun Jepang. Ini saya promosi ya sedikit-sedikit. Berbahan dasar katun Jepang, dan kemarin waktu persidangan PMK, percakapan gerejawi, itu banyak sekali yang minat gitu ya, banyak yang beli, dan feedbacknya mereka, wah ini bagus sekali bahannya. Jadi Bapak Ibu, sebelum kehabisan, mari diorder. Untuk ukurannya ada yang all size maupun yang big size, silakan menyesuaikan. Informasi lebih lanjut bisa dikontak ke ke Penatua Epa, Penatua Krisdiana maupun Ibu Imelda. Untuk ukurannya bisa disesuaikan. Ini piyamanya jadi piyama perempuan gitu ya Bapak Ibu ya. Bagi bapak-bapak silahkan dibelikan untuk istri tercintanya. Jadi hadiah Natal gitu ya, sesuai dengan semangat Natal, kita sukacita yang lahir di tengah kesuraman dunia. Dan untuk besok kita sudah memasuki Advent 3 Bapak Ibu, artinya kita sudah sedikit lagi memasuki masa Natal. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu, tetap pakai protokol kesehatan, walaupun PPKM level 3 dikendorkan, tetapi kita harus tetap mengencangkan supaya tidak terinfeksi maupun tidak menambah pekerjaan pemerintah, yaitu dengan naiknya angka COVID-19 ya. Jangan, kita harus berkontribusi Bapak Ibu. Kita ingatkan tetangga kita, saudara kita, anak cucu kita, ya semuanya lah gitu, orang yang di sekitar kita. Kalau ada yang nggak pakai masker, ingetin pakai masker selalu ya. Dan juga kalau ada yang membuat kerumunan, tolong dipisahkan saja Bapak Ibu. Nggak apa-apa, jangan sampai membuat kerumunan. Ya, tetap kita harus membantu agar Indonesia cepat keluar dari pandemi COVID-19. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah kangen untuk bersekutu di gereja bersama-sama. Begitu. Apalagi kalau hari Minggu. Itu aja kalau dari saya Bapak Ibu. Barangkali ada pengumuman yang lain, dipersilakan. Pak Sam izin ngomong. Ya, Bu Marcel. Untuk pendaftaran itu di situ ditulisnya tanggal 10, padahal untuk tanggal 12. Oh, kalendernya ngaco berarti Bu. Iya. Nanti diperbaiki. Kayaknya ada rumus yang salah deh. Nanti saya perbaiki. Terima kasih Bu. Ininya. Sama, terima kasih. Terima kasih Bu Marcel udah diingatan. Iya nih. Berarti Oke, ada rumus yang mismatch. Oke, siap. Makasih Bu Marcel. Sama-sama Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu, ada lagi pengumuman yang lain? Ada? Halo.
Kita tuh Silakan, sebenarnya Bu sudah Korin. PPKM 2, tapi dia dibuat PPKM 3. Sebenarnya udah PPKM 2, kita udah level ke turun, jadi mau ngambil PPKM 1 lagi. Mudah-mudahan dapat 1. Januari kita mudah-mudahan. Jadi PPKM itu kenapa semua dibuat PPKM 3 supaya jangan keluar luar kota. Jadi dari tanggal 24 sampai tanggal 5 kita nggak boleh keluar kota. Betul. Jadi dibuat PPKM 3. Betul. Jadi Bapak Ibu jangan keluar kota ya. Saran saya 1. Pasti macet ya Bu Korin ya tanggal-tanggal segitu ya biasanya mah. Bukan macet, kerumunan akhirnya jadi penyakit lagi. Datang lagi penyakit, itu maksudnya tuh menahan untuk keluar negeri dan lain-lain gitu maksudnya. Betul. Jadi Bapak Ibu tetap ya, walaupun infonya adalah pengendoran PPKM, tetapi kita harus tetap jaga. Kita harus tetap waspada, berjaga-jagalah ya, dan tetap berdoa. Tingkatkan kewaspadaan. Yang kalau bisa kita pulangnya pakai video call, kita pulang pakai video call dulu Bapak Ibu. Percayalah itu akan lebih irit dari pengeluarannya. Cuman keluar buat beli kuota atau buat bayar wifi. Saya berani jamin itu ya. Dan 5 menit udah nyampe dimanapun kampungnya Bapak Ibu ya. Jadi kita kalau bisa video call dulu. Kalau bisa virtual dulu. Kalau ada urusan yang memang mendesak ya itu ya apa boleh buat kalau ada yang mendesak. Tapi kalau tidak mendesak ya kalau bisa virtual ya kita virtual dulu lah. Percayalah Bapak Ibu teknologi kita sudah jauh lebih maju ya ke depan. Kalau bisa kita virtual dulu lah. Karena apa? Karena kita nggak pernah tahu virus itu di mana dia berada dan di mana dia hinggap. Apapun dia bisa hinggapin itu. Udah kayak pencuri di malam hari. Karena itu kita harus berjaga-jaga. Ya, Bapak Ibu ya. Tapi bukan COVID aja ya Pak, DBD Pak. Itu dia. Betul Bu. Terima kasih Bu Korin udah diingetin. DBD Bapak Ibu tetap jaga kebersihan rumahnya ya, supaya tidak ada sarang-sarang nyamuk. Kalau ada genangan air, secepatnya dikeringkan airnya bagaimanapun caranya gitu ya, entah dibuang atau digimanakan gitu ya. Yang penting tidak boleh ada genangan air, jangan sampai ada nyamuk yang bersarang. Kalau bisa ya kita jagalah lingkungan kita, ada nggak cuma dari pandemi COVID tetapi juga dari DBD, dari penyakit-penyakit yang lainnya. Begitu Bapak Ibu. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Makan yang ya kalau mau banyak-banyak boleh, mau cukup juga boleh gitu ya, tetapi jangan sampai kekurangan. Begitu. Ada lagi Bapak Ibu? Ya baik, terima kasih Pak Sam. Terima kasih Bu Ya, Korin. sama-sama Bu. Mohon izin pamit. Izin Bu Sarjila. Baik, kalau sudah tidak ada lagi Bapak Ibu, kita selesai pada malam hari ini. Sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Selamat malam. Tuhan berkati. Selamat malam semuanya.